Alur cerita, Awakening the Divine, Purple Thunder, chapter 44 hingga 45. Video ini membuka lembaran baru dari bab sebelumnya, memperdalam perjalanan epik sang protagonis saat Tadir mulai bergerak lebih cepat. Su Jingming dikejutkan oleh getaran ponselnya. Sebuah suara di seberang sana menyapa dengan nada formal. "Halo, apakah saya sedang berbicara dengan wakil ketua Su Jingming? Ada apa?" Jawab Su Jingming singkat, mencoba menebak intensitas di balik panggilan tersebut. "Begini, sore nanti Guild akan mengadakan rapat diskusi penting terkait perkembangan terkini." Dalam benaknya, Su Jingming membatin. "Beberapa hari yang lalu, aku memutuskan mengikuti saran senior Liu Ming untuk bergabung dengan Guild Meteor dan langsung menduduki posisi wakil ketua. Tak disangka tanggung jawab besar ini datang menghampiri jauh lebih cepat dari yang kubayangkan." Melalui sambungan telepon, ia memberikan konfirmasi. "Oke, aku akan segera ke sana." Setelah memutus panggilan, senyum tipis tersungging di wajahnya. Tapi jika dipikir kembali, sesi diskusi ini akan sangat krusial. Bertemu dengan berbagai tipe esper dan mendengarkan akumulasi pengalaman mereka akan memudahkanku memahami batasan-batasan baru. Ini adalah kesempatan yang sangat layak untuk dihadiri. Layar cerita berpindah. Kini Su Jingming telah menginjakkan kaki di kediaman mentornya yang berwibawa. Mentor yang Zentian terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang tertangkap oleh indranya. Jingming, kau sudah menembus level 3? "Benar guru, aku berhasil naik level saat menjalani study tour kemarin." Jawab Su Jingming dengan tenang. Pak Yang Zentian menghela napas panjang, sedikit takjub. "Sepertinya dari caramu bicara meruntuhkan batasan level 3, terdengar semudah membalikan telapak tangan bagimu. Ini bahkan belum genap 1 semester. Jika begini terus, jangan-jangan pada hari kelulusan nanti, kau sudah bertransformasi menjadi seorang Grandmaster level 7. Ia melanjutkan dengan tatapan serius. "Ayo kita menuju ruang latihan. Aku ingin membedah secara langsung perubahan radikal apa yang dialami tubuhmu setelah menyerap Divine Blood yang legendaris itu." Begitu tiba di jantung ruang latihan, Su Jingming melepaskan belenggu kekuatannya. Seketika kilatan petir yang biasanya biru keungguan, kini meledak dalam aura keemasan yang menyilaukan. Pak Yang Zentian terhenyak, matanya memancarkan keterkejutan yang luar biasa. "Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya Purple Sky Divine Thunder milikmu berwarna biru keungguan? Mengapa spektrumnya berubah total menjadi emas?" "Tidak, bukan hanya warnanya yang bermutasi. Bahkan frekuensi dan aura dasar dari superpower ini terasa sangat berbeda, jauh lebih destruktif." Su Jingming menanggapi dengan nada rendah. "Apa wakil rektor Ling belum sempat memberitahu guru? Superpower milikku telah berevolusi menjadi SS rank All Heaven Divine Thunder." "Sontak saja, Pak." Yang Zentian nyaris kehilangan kata-kata. Evolusi superpower dari S rank melonjak ke SS rank. Pantas saja saat wakil rektor menghubungiku kemarin, dia bersikeras bahwa kau akan memberikan kejutan yang mengguncang. Evolusi memang anugerah yang luar biasa, namun mengendalikan energi SS rank jauh lebih sulit dan liar dibanding S rank. Kau harus berlatih berkali-kali lipat lebih keras. Su Jingming mengangguk mantap. "Aku mengerti. Aku juga telah menukarkan Ancient Ruins Pass, Thunder Realm, tapi aku masih butuh panduan mengenai persiapan apa yang wajib dilakukan sebelum terjun ke sana." Pak Yang Zentian menjelaskan, Thunder Realm adalah tanah suci sekaligus neraka bagi esper tipe Lightning. Mengenai detailnya akan kujelaskan setelah aku selesai memeriksa kondisi fisikmu secara menyeluruh. Sekarang aktifkan Thunder Extreme State-mu. Su Jingming tersenyum tipis penuh percaya diri. "Kalau begitu silakan guru periksa." Seketika atmosfer di ruangan itu berubah mencekam. Aura petir keemasan di sekitar Su Jingming mengental, rambutnya memanjang tertiup, energi statis yang masif menciptakan siluet yang mengintimidasi. Pak Yang Zentian mengamati dengan saksama. "Bagus, sangat luar biasa. Fondasi Eternal Thunder Body milikmu telah ditempa menjadi jauh lebih kokoh. Tekanan ini sepertinya sudah setara dengan level 8 top tier. Terlebih lagi ada resonansi aura bloodline yang setingkat dengan Beast Emperor." Su Jingming membatin, menyadari potensi barunya. Pantas saja hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik murni, aku mampu mengimbangi kekuatan S rank. Ternyata ini adalah alasannya. "Istirahatlah sejenak," ujar Pak Yang Zentian. "Aku akan mencarikan lawan tanding untukmu. Hanya melalui benturan dalam pertarungan nyata, kita bisa membedah potensi sejati tubuhmu." Namun, sang mentor kemudian bergumam dalam hati dengan sedikit bimbang. Tong Yue masih di level 2 top tier, Xiu Wei baru mencapai level 3 low tier, sementara Liu Ming masih dalam proses pemulihan.
Ketiga murid itu tidak bisa lagi dijadikan tolak ukur. Tanpa kusadari, Jingming si junior ini sepertinya telah melampaui para seniornya dengan selisih yang sangat jauh. 10 menit kemudian, seorang pria berbaju coklat muncul memberikan laporan. Orang yang Anda minta sudah sampai. Di belakangnya, terlihat seorang pria bertubuh kekar yang justru tampak gemetaran ketakutan. Ia adalah Zhongdan, mahasiswa tahun keempat dari Akademi Senjata. Zhongdan bergumam lirih, "Dekan, rasanya belakangan ini aku tidak melakukan pelanggaran apapun." Ia melanjutkan dalam hati dengan penuh kecemasan, untuk apa yang si Raja Neraka ini memanggilku secara mendadak? Tak lama Su Jingming muncul bersama mentornya. Rencana pengujian kekuatan fisik pun segera dimulai. Pak Yang Zentian menenangkan, "Santai saja, ini bukan masalah disiplin. Aku hanya ingin kau dan muridku Su Jingming melakukan latih tanding. Namun ingat, hanya diizinkan menggunakan kekuatan fisik murni tanpa energi superpower." Zhong dan terheran, latih tanding cuma pakai kekuatan fisik, Pak Dekan. Apa ini tidak terlalu tidak adil bagi Su Jingming? Dia masih junior. Pak Yang Zentian menjawab tegas, "Tidak masalah, kerahkan saja seluruh kemampuanmu, aku yang akan mengawasi jalannya pertarungan ini." "Oke junior," ujar Zhong dan sambil mencoba bersikap sportif. Karena dekan sendiri yang memerintahkanku untuk tidak menahan diri, maka aku tidak akan segan-segan, ya? Di pinggir arena, Pak Yang Zentian bertanya, "Lao Fu, menurutmu siapa yang akan mendominasi?" Pak Lao Fu menganalisis. Secara keseluruhan Su Jingming memang berada di level yang berbeda. Tapi jika hanya dibatasi pada kekuatan fisik, sepertinya Zhong, dan yang berada di puncak levelnya masih memiliki keunggulan. Belum tentu sangka Pak Yang Zentian. Meski Zhong dan adalah Esper A rank, tipe enhancement level 3 peak, yang secara teknis 2 tingkat di atas Jingming, tapi keberuntungan dan evolusi yang didapat Jingming jauh di luar nalar manusia biasa. Pertempuran pun meledak. Zhong dan langsung memanifestasikan wujud perubahannya. Peningkatan tipe binatang peringkat A, serigala abu-abu bermata biru. Zhong dan membatin waspada. Dia adalah murid mas kesayangan dekan Yang, dan juga didikan wakil rektor yang merupakan Grandmaster tipe spasial. Sebaiknya aku tetap menahan diri sedikit. Jika Su Jingming sampai cedera parah, nasibku bisa tamat. "Junior, bersiaplah." Zhong dan dalam wujud serigala abu-abu menerjang dengan kecepatan predator. Namun, serangan cakar mautnya justru dibendung telak oleh pukulan mentah Su Jingming. Benturan itu menciptakan gelombang kejut yang membuat Zhong dan terlempar mundur dengan wajah pucat. "Apa-apaan kekuatan ini? Aku ini level 3 peak, padahal aku sudah mengaktifkan superpower tipe enhancementku. Walaupun aku sedikit menahan diri, seharusnya aku tetap bisa menang telak dalam adu fisik melawan Su Jingming." Su Jingming menatap datar. Apa senior sedang tidak serius? Tersinggung sekaligus tertantang. Zhong dan menggeram. "Baiklah, ternyata aku yang terlalu naif meremehkanmu." Zhong dan meraung keras. Aura liar di sekitarnya mengental menjadi sangat padat. Namun Su Jingming justru terlihat bersemangat. "Nah, ini baru tarung yang sebenarnya," ucapnya tanpa sedikit pun keraguan di matanya. Pertarungan kembali berkobar. Su Jingming menahan setiap terjangan dengan pukulan balasan yang presisi. Atmosfer semakin panas saat Zhong dan meluncurkan rentetan pukulan secepat kilat. Su Jingming mengimbangi setiap gerakan tersebut, hingga benturan fisik mereka menimbulkan percikan api akibat gesekan energi yang luar biasa. Pak Yang Zentian mengamati dengan detail teknis sirkulasi darah Su Jingming 1,3 kali lebih cepat dibanding Zhong dan. Ini pasti pengaruh Blood Essence dari Beast Emperor misterius itu. Secara kekuatan fisik murni, mereka sudah seimbang. "Jingming, kau boleh aktifkan Thunder Extreme State sekarang," perintah Pak Yang Zentian. Zhong dan tersentak kaget. "Apa? Thunder Extreme State? Dekan, sebaiknya jangan, bukan? Sekarang saja aku sudah kewalahan menghadapi kekuatan fisik Su Jingming. Kalau dia mengaktifkan mode itu, aku bisa hancur." Namun, perintah telah diberikan. Su Jingming melepaskan energinya. Rambutnya memanjang liar, dan petir keemasan menyambar-nyambar di sekeliling tubuhnya. Melihat transformasi mengerikan itu, dan hanya bisa memelas. "Junior Jingming, tolong pelan-pelan saja ya." "Tentu saja," jawab Su Jingming dengan senyum penuh arti. Beberapa menit kemudian, Zhong dan dengan wujud serigala kebanggaannya, kini terkapar tak berdaya di lantai ruang latihan. Ia terengah-engah, "Ampun, aku sudah tidak kuat lagi." Su Jingming mendekat dan memberikan bantuan. Sepertinya guru mendapat inspirasi baru untuk modifikasi battle skill setelah melihat duel tadi. "Kita berhenti di sini, Senior Zhong. Terima kasih atas bantuannya."
Zong dan mendengus sambil berusaha bangkit. Terima kasih kembali, sialan jika setelah ini aku melihat ada postingan di forum yang berani bilang kau lemah, aku orang pertama yang akan menghajar orang itu sampai mati. Su Jingming kemudian bertanya pada asisten mentornya, Paman Fu, kira-kira kapan guru akan selesai dengan analisisnya? Pak Lao Fu menjawab, sulit diprediksi. Bisa jadi hanya beberapa jam, tapi bisa juga memakan waktu beberapa hari jika beliau benar-benar mendapatkan pencerahan. Tiba-tiba ponsel Su Jingming kembali berdering. Jingming, pihak Qingjing telah tiba. Salinan asli Battle Skills Rank Thunder God Finger sudah ada di tanganku. Segera ke perpustakaan Battle Skill untuk mengambilnya. Wakil Rektor Ling, sekarang? Tanya Su Jingming memastikan. Apa kau sedang sibuk? Jika iya, aku yang akan menjemputmu. Belum sempat Su Jingming menjawab, Rektor Ling Xuang tiba-tiba muncul di hadapannya melalui distorsi ruang. Sebuah skill teleportasi tingkat tinggi. Tanpa banyak bicara, Rektor Ling langsung menarik Su Jingming masuk ke dalam celah dimensi. Orang-orang di ruang latihan hanya bisa melongo menyaksikan hilangnya Su Jingming secara instan. Setibanya di lokasi tujuan, seorang pria parubaya telah duduk menanti dengan tenang. Rektor Ling Xuang memperkenalkan Guru Chen. Perkenalkan, ini adalah Su Jingming, talenta S-Rank kebanggaan Universitas Modu kami. Dan Jingming, ini adalah Guru Chen Lin dari Universitas Qingjing. Salam Guru Chen, ucap Su Jingming dengan hormat. Pak Chen tersenyum ramah, salam kenal Su Jingming, kau terlihat sangat menjanjikan. Rektor Ling menambahkan, Guru Chen adalah seorang Grandmaster level 7 low tier. Beliau adalah maestro yang sangat menguasai teknik Thunder God Finger. Beliau akan menetap di sini selama setengah bulan untuk membimbingmu secara eksklusif. Baik, aku mengerti, jawab Su Jingming patuh. Namun dalam hati Su Jingming membatin dengan santai, Qingjing sangat royal juga ya. Selain mengirim kitab rahasia, mereka bahkan menyertakan instruktur ahli. Tapi sayangnya, mereka tidak tahu kalau aku hanya perlu menambahkan poin sistemku untuk menguasainya secara instan. Su Jingming kembali memberi hormat. Guru Chen, sepertinya setengah bulan ke depan saya akan banyak merepotkan Anda. Tidak masalah, aku dan gurumu yang Zentian adalah kawan lama. Kedatanganku ke sini juga untuk reuni. Jika ada bagian teknik yang membuatmu bingung, cari saja aku di tempat yang Zentian. Layar cerita berpindah ke sebuah aula pertemuan. Su Jingming melangkah masuk dan menyapa para anggota yang sudah berkumpul. Maaf aku datang terlambat, hari ini urusanku cukup padat. Halo Wakil Ketua Su Jingming, sambut beberapa orang dengan antusias. Su Jingming mengamati sekeliling, anggota guild ini ternyata cukup masif juga. Seorang pria melambai padanya. Jingming, duduklah di sini di sebelahku. Dia adalah Wakil Ketua Du Liangping. Du Liangping berbisik kagum, wah, kau sudah mencapai level 3? Dengan progres secepat ini, Guild Meteor mungkin akan menunjukmu sebagai ketua berikutnya. Aku tidak terlalu tertarik dengan posisi itu, jawab Su Jingming datar. Kalau boleh tahu apa agenda utama rapat hari ini? Ekspresi Du Liangping berubah serius. Ini mengenai misi Sekte Tianming. Mereka berani melakukan penyerangan terhadap tim gabungan mahasiswa baru dari 3 universitas besar. Benar-benar nekat. Apakah kau berminat mengambil misi ini? Du Liangping terkesiap saat melihat perubahan di mata Su Jingming. Dengan tatapan tajam yang memancarkan aura membunuh, Su Jingming menjawab tanpa ragu. Pasti, misi itu akan kuambil sekarang juga. Kebangkitan Sekte Tianming, otoritas tertinggi Daxia, secara resmi merilis maklumat eksekusi mati bagi seluruh anggota sekte tersebut tanpa ampun. Saat ini, koridor kampus telah dibanjiri oleh deretan misi krusial terkait pembasmian Sekte Tianming. Aku sangat berharap kalian semua terjun ke medan tempur dan berpartisipasi secara agresif. Su Jingming, aku tahu ambisimu pasti tertuju pada misi itu. Jika kau butuh rekan untuk menyokong punggungmu, cari saja aku. Su Jingming menjawab dengan nada tenang namun tegas. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku lebih terbiasa bergerak sebagai predator tunggal. Di dalam lubuk hatinya, Su Jingming membatin. Lebih bijak jika aku menyempurnakan Thunder God Finger terlebih dahulu sebelum terjun ke pusat badai. Memiliki tambahan battle skill S-Rank akan menjadi jaminan absolut bagi keselamatanku di medan jagal nanti. Alur cerita kemudian bergeser ke kediaman Guru Chen yang tenang namun penuh wibawa. Guru Chen, semalam aku telah mendalami kitab rahasia Thunder God Finger, namun ada beberapa simpul kerumitan yang masih belum mampu kupecahkan. Pak Chen menatapnya dengan binar terkejut. Hanya dalam waktu sesingkat itu kau sudah melahap seluruh isinya? Dedikasimu luar biasa. Tak salah jika kau menyandang gelar nomor 1 di Universitas Modu. Silakan tanyakan, akan kukupas tuntas setiap keraguanmu semampuku. Pertama, mengenai instruksi dalam kitab rahasia tentang menyatukan esensi petir langit dan bumi
dengan aura petir pribadi. Bagaimana cara mencapai pemahaman tersebut secara hakiki? Kau telah menguasai Divine Thunder Technique, bukan? Secara fundamental konsepnya memiliki kemiripan, namun Thunder God Finger jauh lebih terkonsentrasi dengan fluktuasi perubahan wujud yang jauh lebih kompleks dan mematikan. Saya mengerti, Guru Chen. Masih ada satu teka-teki lagi yang ingin kutanyakan. 3 jam berlalu dalam diskusi yang intens. Pak Chen berkata dengan puas, "Pemahamanmu sungguh jenius. Kau telah menyerap hampir seluruh intisarinya. Langkah selanjutnya hanyalah sinkronisasi antara spirit dan superpower milikmu hingga mencapai titik harmoni sempurna." Namun dalam hatinya, sang guru bergejolak. "Dulu aku membutuhkan waktu lebih dari 10 hari hanya untuk mencapai tahap pemahaman setingkat ini." Su Jingming membungkuk hormat. "Terima kasih atas bimbingannya, Guru Chen." Di saat yang sama, Su Jingming berkomunikasi dengan antarmuka mentalnya. "Sistem, tingkatkan." Detik itu juga notifikasi sistem berkilat di pandangannya. Thunder God Finger meningkat menjadi Thunder God Finger pemula. Pak Chen menantangnya, "Coba manifestasikan Thunder God Fingermu sekarang. Aku ingin mengidentifikasi di mana letak kelemahannya." Su Jingming tertegun sejenak dalam benaknya. Masalah apa? Aku bahkan sudah menguasainya sepenuhnya." Lalu ia menyahut, "Guru Chen, apakah tidak sebaiknya aku mengasahnya secara privat di rumah? Aku khawatir demonstrasi ini akan menyita waktu berharga Anda." Pak Chen terkekeh santai. "Tenang saja, melihat satu serangan tidak akan memakan waktu lama." Su Jingming menarik napas panjang. "Jika itu kemauan Anda, baiklah." Su Jingming mengambil kuda-kuda kokoh memusatkan seluruh energinya. Seketika percikan aura petir keemasan yang menyilaukan meledak di sekitar lengannya. Pak Chen mengangguk puas. Luar biasa inisiasi gerakannya tanpa celah dan sangat presisi. Banyak jenius di luar sana bahkan masih bergelut dengan gerakan awal yang kacau selama 2 bulan pertama. Namun, raut wajah Pak Chen mendadak berubah drastis. "Apa? Tahap kedua untuk mengoneksikan petir langit dan bumi juga berhasil dieksekusi?" Bahkan mahasiswa elit di Universitas Qingjing membutuhkan 4 bulan hanya untuk fase itu. Tapi setelah ini adalah puncaknya, bagian tersulit yang mustahil dia. Boom, Su Jingming melepaskan teknik Thunder God Finger. Seketika cakrawala meredup seolah ditelan kegelapan total. Dari balik awan hitam muncul sebuah tangan raksasa yang diselimuti petir destruktif yang meraung-raung, siap menghujam dan meratakan seluruh area pemukiman di bawahnya. Pak Chen terperangah, hatinya menjerit tak percaya. Thunder God Finger berhasil dimanifestasikan secara utuh. Bagaimana mungkin? Su Jingming mulai dilanda kepanikan saat merasakan energi yang meluap. "Guru Chen, aku kehilangan kendali, aku tidak bisa menarik kembali daya hancur Thunder God Finger ini." Serangan kolosal yang tak terkendali itu hanya tinggal beberapa meter lagi dari menghancurkan kediaman Pak Chen. Melihat situasi kritis, Pak Chen bergerak secepat kilat. Ia segera merapal teknik serupa, Thunder God Finger miliknya sendiri. Pak Chen melontarkan serangan balasan yang masif, menabrak langsung proyeksi Thunder God Finger milik Su Jingming di angkasa. Kedua kekuatan penghancur itu berbenturan di udara, memicu ledakan dahsyat yang menggetarkan atmosfer. Pak Chen menyeka peluh tipisnya, "Fluktuasi energi ini, kau benar-benar telah mengeluarkan Thunder God Finger dengan sempurna. Selanjutnya, kau wajib mempertajam kontrolmu. Jika serangan tadi menghantam bumi, seluruh distrik ini akan musnah tak bersisa." Su Jingming menghela napas lega. "Beruntung ada Anda di sini, Guru. Karena aku sudah menguasai esensinya, bagaimana jika kitab rahasia ini kukembalikan saja pada Anda?" Pak Chen terkesiap, benar-benar kehilangan kata-kata. Kalau begitu aku mohon pamit untuk melanjutkan latihan mandiri di rumah," ujar Su Jingming sembari beranjak. Pak Chen menatap punggung murid itu dengan pandangan kompleks. "Murid baru si Lao Yang ini benar-benar monster sejati. Pantas saja kami dipermalukan di kompetisi mahasiswa baru. Seandainya dia bukan aset berharga S-Rank milik Universitas Modu, aku pasti sudah memaksanya masuk ke Universitas Qingjing." Di tengah perjalanannya, Su Jingming merenung. Daya rusak Thunder God Finger sungguh mengerikan. Mungkin Esper level 5 yang lemah sekalipun akan hancur, lebur, jika terkena telak. Namun, konsumsi energinya terlalu boros. Satu serangan tadi telah menguras lebih dari separuh cadangan All Heaven Divine Thunderku. "Eva, buka antarmuka shop. Aku butuh stok superpower recovery pill." Tiba-tiba suara familiar memecah konsentrasinya. Su Jingming menoleh. "Song Chiuyun, sedang apa engkau di area ini?" Song Chiuyun berlari mendekat dengan napas tersengal. "Tadi aku melihat manifestasi jari petir raksasa di langit area villa."
Instingku mengatakan itu pasti ulahmu, makanya aku langsung mencarimu. Skill mengerikan apalagi yang baru kau pelajari. Thunder God Finger S Rank. Sebagai kartu as untuk misi Sekte Tianming nanti. Kau sendiri sudah mengambil misi apa? Misi S Rank, target utamanya adalah menghancurkan salah satu cabang strategis Sekte Tianming. Song Chiuyun seketika lemas mendengar level misi tersebut. Misi S Rank ya? Sepertinya aku tidak akan sanggup mengikutimu. Aku hanya bisa mendoakan keselamatanmu, semoga semuanya berjalan lancar. Su Jingming bertanya balik, lalu bagaimana denganmu? Kau tidak mengambil misi apapun? Song Chiuyun mendesah. Aku ingin, tapi aku belum menemukan rekan tim yang memiliki sinergi yang pas denganku. Coba hubungi senior Jiang. Menurut pengamatanku, dia adalah pilihan yang sangat kompeten untukmu. Mata Song Chiuyun berbinar. Ide bagus, aku akan mencarinya sekarang juga. Temani aku ya. Baiklah, kebetulan ada urusan mengenai pil medis yang perlu kudiskusikan dengannya. Cerita berpindah ke kota Jining, tepatnya di dalam suasana tenang kafe Muxi. Ketua, apakah perwakilan dari Universitas Modu itu masih belum menampakkan diri? Bersabarlah, jadwalnya tepat jam 8.30, dan sekarang belum waktunya. Kita tunggu saja. Biro Keamanan Kota Jining memang sedang mengalami krisis personel. Ketua, sebenarnya siapa sosok yang akan dikirim untuk membantu kita kali ini? Pria berambut kuning itu menjawab tenang. Namanya Su Jingming, usianya baru 19 tahun, seorang mahasiswa baru tahun pertama. Mahasiswa baru? Apa Universitas Modu sudah gila? Mereka mengirim bocah kemarin sore ke sini hanya untuk mati. Benar, ini benar-benar lelucon yang konyol. Dengarkan aku dulu. Su Jingming memegang superpower S-Rank. Meski statusnya level 3 low tier, namun kapabilitas tempur aslinya setara dengan level 3 peak. Anggota tim lainnya tersentak kaget. Apa? S-Rank dari Universitas Modu? Masih level 3 low tier, tapi sekuat itu? Gila, mahasiswa baru macam apa yang memiliki kekuatan selevel itu? Jenius yang mengerikan. Sang ketua memperingatkan, itulah sebabnya, saat bertemu dengannya nanti, kalian semua wajib menunjukkan rasa hormat dan bersikap serius. Di tengah pembicaraan mereka, lonceng pintu kafe berdenting. Sosok yang ditunggu akhirnya melangkah masuk. Su Jingming menyapa dengan sopan, maaf, apakah kehadiran saya membuat kalian menunggu terlalu lama? Ketua tim berambut kuning itu tersenyum tipis. Santai saja, kami juga baru sampai. Izinkan aku memperkenalkan tim ini. Namaku Chai Ju, Superpower B, rank tipe Enhancement, level 3 peak. Ini Xiang Shan, tipe Support, peringkat B, level 3 tier menengah. Zhang Tong, elemen api, peringkat B, level 3 tingkat tinggi. Dan Sun Yan, tipe Psionik, peringkat B, level 3 tingkat tinggi. Chai Ju melanjutkan dengan raut serius. Semua sudah berkumpul. Mari langsung ke intinya. Aku akan memaparkan petunjuk krusial soal Sekte Tianming yang berhasil kami endus. Saat ini ada dua target utama yang berafiliasi dengan Sekte Tianming di kota Jining. Atau lebih tepatnya, dua sosok kunci. Berdasarkan intelijen kami, kedua orang itu adalah jembatan menuju Sekte Tianming di kota ini. Jika mereka berhasil diringkus dan diserahkan kepada expert tipe Psionik untuk interogasi jiwa, lokasi cabang rahasia mereka pasti akan terungkap. Leng Chang adalah target yang sulit disentuh karena pengaruhnya. Jadi rencana awal kami adalah mengamankan Zhao Wuhao terlebih dahulu. Su, besok kau bergeraklah dalam formasi bersama kami. Karena ada dua target, mengapa kita tidak membagi kekuatan dan bergerak secara terpisah saja? Chai Ju menggeleng ragu. Demi keselamatan, bergerak bersama dalam satu tim jauh lebih aman. Dalam hati, Su Jingming tersenyum tipis. Sepertinya aku masih dipandang sebelah mata. Ia kemudian berujar tegas. Urusan Leng Chang serahkan sepenuhnya padaku. Kalian fokus saja menggempur Tiger Association. Chai Ju membatin dengan cemas. Apakah jenius S-Rank dari modu ini terlalu tinggi hati? Meski punya bakat langit, melawan musuh level 4, mid-tier secara solo adalah tindakan bunuh diri. Zhang Tong menimpali dengan nada keras. Leng Chang memiliki pengawal pribadi di level 4 mid-tier. Kau tidak akan punya peluang jika menghadapinya sendirian. Lebih baik bantu kami tangkap Zhao Wuhao dulu. Kita harus bergerak sebagai satu kesatuan. Su Jingming membalas dengan tatapan dingin yang meyakinkan. Tenang saja, tidak akan ada masalah sedikit pun. Zhang Tong mulai tersulut emosi. Apa kau tidak bisa membaca situasi? Chai Ju segera menengahi sebelum suasana semakin keruh. Sudahlah. Jika itu keputusanmu, silakan bergerak secara mandiri. Ini adalah visualisasi 3D dan seluruh data terkait grup mereka. Baik, Su Jingming membatin sembari mengamati data targetnya. Kalian sepertinya kurang yakin dengan kapasitas seorang S-Rank, ya? Sepertinya, aku memang harus mendemonstrasikan kekuatan asliku yang sebenarnya di misi ini.